Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Pada awal film, kita dilihatkan seorang wanita bernama Anita Nidi, yang berada di rumah sakit jiwa. Anita adalah pasien yang berbahaya, karena dia terlihat menyerang seorang perawat di sana tanpa alasan, membuatnya dimasukkan ke sel tersendiri sebagai hukuman, dan dia mulai teringat akan kejadian di kehidupan masa lalunya. Scene berpindah kilas balik di Devil Castle, sebuah kota kecil yang dinamakan seperti sebuah air terjun yang misterius. Air terjun itu masuk ke dalam pusaran hitam dan tak pernah keluar, bahkan para ilmuwan pun terheran melihatnya. Anita bercerita mengenai temannya, Jennifer, yang sangat populer sebagai cheerleader di sekolah dan sangat berbeda dengannya. Meski tak mempunyai banyak kesamaan namun mereka sangat akrab. Anita mempunyai pacar bernama Chip, namun hubungan Anita jauh lebih dekat dengan Jennifer daripada dengannya. Suatu malam, Jennifer mengajak Anita ke sebuah bar, di mana akan ada pertunjukan dari grup band Low Soldier. Di sana Jennifer terhanyut melihat pemimpin band itu yang bernama Nicholas, dan mereka memulai percakapan sampai Nicholas memintanya pergi ke bar. Kemudian Nicholas berbicara tentang keperawanan Jennifer kepada temannya, yang cocok untuk proyek yang sedang mereka kerjakan. Anita yang sedang menguping pembicaraan itu merasa aneh, dan segera memberitahu Jennifer, namun Jennifer terlihat tak peduli akan itu. Tak lama kemudian, band itu memulai pertunjukan dan semua orang menikmatinya. Namun saat itu terdapat kabel listrik yang terputus dan menyebabkan kebakaran. Kekacauan terjadi dan semua orang segera menyelamatkan dirinya masing-masing, sementara mereka berdua berhasil kabur melalui jendela. Anehnya, para anggota band itu sudah di luar dan berlagak seolah tak terjadi apa-apa, dan mereka melanjutkan percakapannya sembari meminta Jennifer bergabung dengan mereka. Situasi itu membuat Anita curiga, namun Jennifer setuju tanpa ragu sedikit pun, dan masuk ke mobil mereka. Setelah itu Anita pulang ke rumah, dan segera menelpon pacar Jennifer, dengan memberitahu semua kejadian itu. Namun saat itu, Anita terganggu oleh suara bel pintu rumahnya. Meski Anita agak takut, dia perlahan berjalan dan membuka pintu rumahnya, namun tak ada siapapun di sana. Saat Anita akan kembali ke kamarnya, dia mendengar suara dari dapur dan segera melihatnya. Dia menemukan Jennifer di sana dengan darah di sekujur tubuhnya, sembari tersenyum menakutkan. Kemudian dia segera membuka kulkas untuk memakan ayam mentah, dan tak lama, Jennifer berteriak sangat kencang sembari memuntahkan cairan hitam yang kental, yang terlihat bahwa Jennifer telah kerasukan semacam roh jahat di dalam dirinya. Kejadian ini terlalu berat untuk Anita, sehingga dia hendak memanggil bantuan. Namun Jennifer segera mendesaknya di tembok sembari ingin menggigit leher Anita, tetapi Jennifer berubah pikiran dan segera pergi. Keesokan harinya, Anita terlihat kacau mengingat kejadian semalam, dia juga mengkhawatirkan keadaan Jennifer. Namun tak lama Jennifer muncul di kelas dengan keadaan baik-baik saja. Tak lama kemudian, guru mereka mengucapkan berduka cita atas setiap orang yang meninggal karena insiden kebakaran di bar kemarin. Semua orang bersedih, namun Jennifer tertawa dan malah mengkritisi insiden tersebut. Anita kebingungan dengan perilaku Jennifer, dan berasumsi penyebabnya adalah orang dari grup band kemarin, dan segera mencari Chip untuk bercerita mengenai keadaan Jennifer yang aneh, termasuk perilaku menakutkannya kemarin malam di rumahnya. Sementara itu Jennifer mendatangi kapten tim football sekolahnya, Jonas, yang sedang berduka karena kehilangan temannya, yang ternyata meninggal di insiden bar kemarin. Jennifer menenangkannya dengan mengajaknya ke hutan di belakang sekolah, dan di sana Jennifer mulai merayunya, namun anehnya, di sana ada beberapa burung dan hewan secara misterius mengelilingi mereka. Saat Jonas ingin melanjutkan, Jennifer mendorongnya dan berubah menjadi monster, dan membunuh Jonas dengan mengeluarkan semua isi perutnya. Teriakan Jonas terdengar oleh gurunya dan dia segera menuju ke hutan. Di sana dia menemukan Jonas sudah meninggal dalam keadaan sudah dimutilasi. Saat malam hari, Jennifer berbicara dengan Anita di telepon, sementara Anita masih terhantui oleh insiden kemarin. Jennifer meminta agar dia melupakan kejadian yang sudah berlalu. Sembari saat itu terlihat Jennifer membakar lidahnya sendiri namun dia tak terluka. Tak lama,
Anita ditelepon oleh Chip yang memberitahunya akan kematian Jonas, yang membuat Anita makin khawatir. Popularitas grup band Low Shoulder sedang naik, karena mereka diberitakan menyelamatkan banyak orang saat itu. Ribuan orang mulai meminta mereka mengadakan konser, sementara acara amal di sekolah mereka juga akan diadakan. 1 bulan kemudian, semua orang termasuk Anita sudah bisa tersenyum dan melupakan kejadian tragis itu. Namun saat itu Jennifer terlihat letih, lesu, dan tak sehat. Suatu hari, mereka sedang berjalan berdua dan didatangi oleh pria bernama Colin untuk mengajaknya kencan. Anehnya, Jennifer menerima ajakan itu sembari memberikan alamat rumah dan mengundangnya datang. Pada malam hari, Colin sedang mengemudi menuju alamat yang diberikan Jennifer, sementara Anita dan Chip sedang asik bercinta. Saat Colin sampai di sana, dia menyadari bahwa daerah itu tidak berpenghuni dan banyak rumah yang terbengkalai. Walaupun melihat keanehan itu, Colin tanpa ragu segera masuk ke dalam rumah, dan di sana dia menemukan Jennifer yang mengejutkannya dari belakang. Tanpa basa-basi, Jennifer mulai merayu dan menciumnya. Pada awalnya semua berjalan normal dan mereka berdua menikmatinya. Tak lama kemudian Colin melihat mata Jennifer mulai berubah, dan ingin segera kabur dari sana. Namun saat itu Jennifer mulai berubah menjadi monster seperti sebelumnya, dan membunuh Colin tanpa ampun serta meminum darahnya. Anita yang sedang asik bercinta tiba-tiba berhalusinasi melihat arwah Jonas berada di atas sofa, dan darah menetes dari atap rumah Chip. Menyebabkan Anita mulai ketakutan, dan pergi meninggalkan Chip sendirian. Namun ketakutannya tak berhenti di situ, dia melihat dan hampir menabrak Jennifer dengan darah di sekujur tubuhnya. Karena panik, Anita segera pulang ke rumahnya dan mengunci diri di dalam kamarnya, sembari menenangkan dirinya. Namun saat itu dia dikejutkan oleh Jennifer yang berada di kamarnya dengan keadaan normal. Membuat Anita kebingungan dengan semua yang terjadi, dan dengan tak terduga Jennifer mencium bibir Anita untuk menenangkannya. Setelah itu Jennifer memberitahu Anita, bahwa grup band Low Shoulder membawanya ke air terjun misterius, dan menawarkan keperawanannya kepada iblis sebagai ganti mendapatkan kepopuleran serta keberuntungan. Jennifer juga mengakui perjanjiannya dengan iblis itu tidak berhasil, dan dia juga tak bisa mendapatkan ketenaran, karena sebenarnya dia bukanlah perawan, sehingga menyebabkan dirinya dirasuki iblis dan tak bisa kembali normal lagi untuk selamanya. Jennifer juga ingat saat dia terbangun tanpa luka, walaupun sudah ditusuk beberapa kali oleh grup band itu. Kemudian saat dia kembali pulang di rumah, dia merasa lapar dan memakan korban pertamanya, salah satu murid sekolah yang dipercaya sudah meninggal saat kebakaran itu. Setelah itu Jennifer melanjutkan bercerita, bahwa suatu malam dia berencana memakan Anita, namun saat terakhir dia berubah pikiran karena dia masih memiliki perasaan pada Anita. Jennifer juga menjelaskan setelah dia memakan korbannya, dia mendapatkan kekuatan dan dapat meregenerasi dirinya yang terluka, sembari Jennifer mendemonstrasikan dengan melukai tangannya sendiri hingga terluka, tanpa ada rasa sakit dan dapat sembuh hanya dalam beberapa detik. Anita yang kaget dengan cerita menyeramkan itu meminta Jennifer agar pergi, dan Jennifer pergi dengan melompat melalui jendela kamar yang berada di lantai 2. Scene berpindah saat Anita mulai meneliti tentang dunia paranormal, agar dia bisa mengantisipasi kejadian selanjutnya. Anita menuju ke sebuah perpustakaan dan mulai membaca buku tentang mengorbankan keperawanan kepada iblis. Dan setelah banyak meneliti, dia sadar bahwa Jennifer adalah sukubus, sebuah makhluk yang hidup dari memakan daging manusia, dan bisa dibunuh hanya saat dia lapar serta lemah. Kemudian Anita segera memberitahu Chip mengenai apa yang dia ketahui. Namun Chip tidak sepaham akan cerita Anita yang aneh itu, dan menyarankannya menemui psikiatris. Saat mereka mulai berdebat, Anita menyadari sesuatu dan segera memutuskan hubungannya dengan Chip, karena sadar ada potensi berbahaya bila Chip dekat dengannya. Tak hanya itu, Anita juga melarangnya datang ke program acara di sekolah, namun Chip tak suka dengan cara Anita dan segera pergi. Saat hari acara di sekolah, Anita tak sabar menunggu kedatangan Jennifer, agar dia bisa mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu Jennifer datang pada Chip, yang dalam perjalanan ke acara sekolah, dan Jennifer membuat cerita seolah Anita sedang selingkuh dengan Colin. Kemudian Jennifer mengajaknya ke sebuah kolam, dan mulai merayu Chip dengan taktik yang biasa dia gunakan untuk membunuh korban sebelumnya. Saat itu Anita mulai gelisah,
karena sadar Jennifer belum juga datang sampai sekarang. Anita sudah tak sabar lagi dan segera pergi menuju rumah Chip untuk memastikan, dan menemukan Chip ternyata sudah pergi. Anita segera mencarinya di sepanjang perjalanan dan akhirnya sampai di kolam itu, di mana Jennifer sedang memakan Chip. Tanpa berpikir panjang Anita segera lompat ke kolam itu, dan bertarung dengan Jennifer dengan menggunakan pepper spray, namun itu hanya membuat Jennifer semakin marah. Jennifer yang sangat dendam, perlahan mendekati Anita untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Chip yang terluka datang dan menusuknya dengan tongkat panjang, yang menyebabkan Jennifer kehilangan banyak darah serta melemah, dan segera mundur karena sadar dia bisa mati. Kemudian Anita segera mendatangi Chip, dengan menangis sembari mereka melakukan percakapan yang menyentuh hati, sebelum akhirnya Chip menutup mata dan meninggal. Anita yang saat itu patah hati dan marah, dia hanya menginginkan balas dendam. Hari itu juga di tengah malam, Anita menyusup ke kamar Jennifer melalui jendela dan menyerangnya. Perkelahian pun terjadi, dan Jennifer jelas lebih kuat dengan menggigit pundak Anita, namun saat itu Anita tak mau menyerah dan terus bertarung karena dendamnya sudah memuncak. Saat itu Anita berhasil mengambil kalung pemberiannya dari leher Jennifer, menyebabkan Jennifer terdiam sesaat, dan Anita memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantung Jennifer dengan pisau, dan membunuhnya. Sesaat kemudian, ibu Jennifer datang ke kamar itu dengan kaget melihat Anita telah membunuh Jennifer, yang menyebabkan Anita dimasukkan di tahanan rumah sakit jiwa. Anita juga diketahui mempunyai kekuatan supernatural, karena gigitan dari Jennifer di pundaknya. Di scene akhir, Anita menggunakan kekuatan iblisnya untuk kabur dari tahanan, dan kemudian dia menumpang di mobil orang yang saat itu sedang lewat. Scene kemudian berpindah saat terlihat rekaman kriminal di sebuah video, bahwa Anita membalas dendam dengan membunuh seluruh anggota Lost Soldier di kamar hotel mereka, dan film pun berakhir.